Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Bunda Ria mau membahas tentang menyambut usia balik. Apa itu balik? Secara bahasa, balik berarti sampai. Dan menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu balik? Dan kalian tahu nggak sih, balik adalah gerbang menuju tanggung jawab loh. Tanggung jawab seorang muslim. Karena setelah balik, semua perbuatan kita akan dicatat dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ilmu fikih, tanda balik itu sama loh, perempuan dan laki-laki hanya satu yang membedakannya. Hayo, kira-kira apa ya yang membedakan? Laki-laki dan perempuan pasti mengalami mimpi basah. Namun, hanya perempuan yang mengalami haid atau menstruasi. Anak laki-laki dan perempuan yang usianya 15 tahun sudah memasuki usia balik. Dari semua tanda tersebut, apakah kalian sudah termasuk usia balik? Apa belum? Untuk menyambut usia balik dan agar kita lebih mengerti apa itu balik dan bagaimana kita menyikapinya, mari kita simak video sampai selesai. Anak-anak soleh dan soleha, dalam Islam balik tidak hanya diukur dari usia loh, tetapi juga dari tanda-tanda fisik dan biologis yang menunjukkan bahwa seseorang telah mencapai kedewasaannya. Jadi gimana? Apakah kalian sudah mengerti dan paham tentang tanda-tanda balik? Di sekitar kalian ada nggak sih bapak-bapak yang brewokan dan punya kumis? Selain itu, kalian lihat nggak bapak-bapak yang punya jakun di lehernya? Itu adalah tanda bahwa orang tersebut sudah memasuki balik menurut ilmu biologi. Selain itu, orang yang sudah memasuki balik suaranya cenderung berat, tidak seperti anak-anak kan? Semua itu karena laki-laki memiliki hormon testosteron. Makanya laki-laki bertumbuh kumis dan jenggot dan juga jambang. Juga memiliki jakun, suaranya berat dan menghasilkan sperma. Kalau perempuan memiliki hormon estrogen dan progesteron yang berguna untuk perubahan fisiknya seperti memiliki payudara, pinggul besar, kulit lembut, suaranya pun lebih merdu loh. Selain itu juga tumbuhnya rambut di kemaluan dan ketiak serta menghasilkan haid atau menstruasi. Dan apakah kalian tahu orang yang berhadas harus mandi wajib atau mandi besar? Dan ini adalah tata cara untuk mandi besar. Pertama-tama kalian harus mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Selanjutnya membersihkan tangan kiri dengan sabun ya. Langkah keempat, berwudu sempurna. Kelima, menyela-nyelai rambut kepala dengan air atau menuangkan air sebanyak 3 kali sampai merata ke kulit kepala. Keenam, menuangkan air pada anggota badan sampai basah semua ya teman-teman. Dan yang terakhir, membasuh kaki. Perlu diingat juga ya teman-teman, ada larangan bagi orang yang berhadas besar loh. Orang yang berhadas besar tidak boleh sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Tidak boleh tawaf, membaca, menyentuh, membawa Al-Quran, dan juga berdiam diri di masjid loh. Bahkan kalau kita lakukan dalam keadaan berhadas besar, maka kita akan dosa. Aduh, takut ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman, kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut usia balik. Jangan sampai ketika kita sudah memasuki usia balik, kita nggak tahu cara mandi hadas besar gimana, dan kita juga nggak tahu kalau ada larangan bagi orang yang berhadas besar. Anak soleh dan soleha, sebelum Bunda mengakhiri video ini, Bunda mau mengajak kalian untuk tepuk tanda dewasa. Apakah kalian sudah siap? Mari kita hitung 1-3 menggunakan bahasa Arab. Wahid, isnen, salasa. Bila aku ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariah.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.